وجاه عدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بكيت ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ المسلمين. ووقع في معرفة لابن منده عن صالح بن حوات عن أبيه. Baik, ini hadis pertama. Jadi beberapa hadis nanti penyebutan tentang salatul khauf itu berbeda-beda kifiyahnya. Berbeda-beda kifiyahnya. Nah, hadis yang pertama ini kifiyahnya sama dengan apa yang disebutkan di dalam surah An-Nisa. Baik. Adapun hadis-hadis setelahnya berbeda dengan hadis yang dari Shalih bin Khawwat ini. Mungkin kita berpikir, apakah tergambar kepada kita akan mengerjakan salat khauf? Nah, sangat tergambar. Apalagi sekarang ini dunia sedang terjadi perang-perang antara Yahudi dan Syiah dan Amerika. Bisa jadi merembet di suatu waktu. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kaum muslimin dan menghancurkan musuh-musuh Islam dari Yahudi, Syiah dan yang bersamanya. Dan ini juga bisa bisa tergambar ketika misalnya kita berada di sebuah tempat atau di rumah kita ada perampok misalnya. Nah, mau masuk ke rumah kita dan kita menghalanginya dalam keadaan masuk waktu sholat. Itu perampok tidak mau pergi-pergi juga. Jadi dalam keadaan kita belum sholat, nanti akan habis waktunya kita belum sholat, akan tergambar bisa kita kerjakan. Di hadis ini dari Shalih bin Khawwat tentang orang yang sholat bersama Rasulullah SAW pada hari perang Dzatul Riqa. Sholat yang dikerjakan oleh mereka adalah sholatul khauf, sebuah peperangan tentunya, di mana ketika terjadi peperangan, jadi penggambarannya ini baru berhadap-hadapan dengan musuh, belum berkecamuk, baru saling berhadap-hadapan atau baru di setiap pasukan berada di posisi mereka masing-masing. Nah, anna ta'ifatan sallat ma'ahu wa ta'ifatan wijaha al-adu, bahwasanya sekelompok itu salat bersama Nabi SAW dan sekelompok itu menghadap kepada musuh. Fasalla billadzi ma'ahu rakatan, maka sekelompok yang bersama dengan Nabi itu salat bersama Nabi satu rakaat. Salat sempurna salam satu rakaat dari takbirnya sampai sujudnya 2 sujud. Tsumma thabata qa'iman wa timmul yanqusim. Kemudian setelah rakaat pertama Nabi bersama kelompok yang pertama tadi sholat itu berdiri, berarti masuk ke rakaat kedua. Nabi senantiasa berdiri di posisi rakaat kedua. Orang sholat bersamanya itu menyempurnakan apa yang tersisa dari rakaat. Jadi karena posisinya dalam keadaan musafir, peperangan, jadi dia qashar 2 rakaat. Nah, summan sarafu fasaffu wijah al-aduwi. Kemudian kelompok yang pertama tadi yang telah menyelesaikan salat yang bersama Nabi. Jadi Nabi masih dalam keadaan posisi berdiri. Dia masih rakaat pertama Nabi. Yang ikut bersama pertama kali Nabi tadi itu dia salat bersama dengan Nabi 1 rakaat. Setelahnya itu mereka menyempurnakan salat masing-masing di 2 rakaatnya mereka. Setelah mereka menyelesaikan, mereka berpaling menuju kepada tempat saf pertama, kelompok kedua tadi, menggantikan kelompok kedua yang belum sholat, menghadap kepada musuh. Waja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bihim raka'atal lati baqiyat. Maka kelompok yang kedua tadi yang belum sholat, dia datang di belakangnya Nabi untuk sholat dengan rakaat apa yang tersisa. Jadi Nabi mengimami lagi dia pada posisi rakaat kedua. Yang kelompok kedua masih pada posisi rakaat pertama. Tsumma thabata jalisan. Kemudian setelah
dua-duanya tadi Nabi dan kelompok kedua sudah selesai sujud sujud pertama dan sujud kedua tentunya Nabi sudah posisi untuk tahiyat. Nah, yang kelompok kedua dia wati mulyang pusing atau Nabi masih pada posisi duduk ya. Dia yang lainnya menyempurnakan apa yang tersisa. Mereka Nabi duduk baru kelompok kedua berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Tsumma sallama bihi. Kemudian mereka salam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi salam bersama dengan mereka. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul muslim. Baik. Hadis ini kalimat penulis bahwa kafil ma'rifah ini sebuah nama kitab Ibnu Mandah Ansari bin Khawat an Abihi. Ini penjelasan tentang mustalahatul hadis. Kita tidak bahas. Ala kulli hal ya, hadis ini adalah hadis sahih. Baik, ini kaifiyah pertama. Jadi saya ulangi caranya. Cara pertama ini. Nah, jadi dua kelompok, anggaplah pasukan 100, anggaplah 500 misalnya. Dibagi dua kelompok tersebut. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dia sholat bersama dengan Nabi. Dia pertama kali sholat dengan Nabi, sholat kelompok A. Kemudian dan menghadap ke kiblat. Kelompok B itu menghadap ke arah musuh, bukan arah kiblat. Jadi posisinya yang sholat menghadap ke kiblat, yang menjaga menghadap ke arah musuh, selain dari arah kiblat. Kelompok pertama, yakni kelompok A yang sholat bersama Nabi ya takbir. Kemudian kelompok A juga takbir. Terus sampai rakaat pertama. Ibaratkan dengan rakaat pertama. Ya selesai rakaat pertama, mereka berdua Nabi dan kelompok A masing-masing berdiri. Kemudian Nabi tetap pada posisi berdirinya. Untuk apa nanti menunggu kelompok kedua. Kelompok A tadi ini mereka menyelesaikan rakaat kedua sendirinya masing-masing. Jadi mereka sholat sendiri setelahnya. Sampai salam, sampai tahiyat, salam mereka pergi menggantikan kelompok kedua. Nah, kelompok kedua datang di belakang Nabi. Jadi mereka pada posisi rakaat pertama, Nabi pada posisi rakaat kedua. Nah, rakaat pertama mereka selesai. Nabi selesai rakaat keduanya, tetapi Nabi di tahiyatnya dia tidak tahiyat atau dia tidak salam. Nanti kelompok kedua sudah selesai rakaat keduanya, tinggal tahiyat, baru mereka masing-masing baca tahiyat Nabi dan kelompok kedua, baru mereka salam bersama. Ini kaifiyah pertama di dalam salat khauf. Bisa tergambar ya? Bisa ditolak? Nah, anu saja. Di fokus saja. Nah, nantinya dibagi dua. A menyelesaikan bersama Nabi satu rakaat. Kemudian Nabi berdiri di rakaat kedua. A tadi menyempurnakan rakaat keduanya, salam sendiri, kemudian menggantikan si B. Si B pergi ke belakang Nabi menjadi makmumnya. Dia sholat bersama Nabi. Kemudian Nabi sampai di rakaat kedua menunggu penyempurnaan si B untuk menyelesaikan rakaat kedua. Pas tahiyatnya mereka sama-sama salam. Jadi cuma dua rakaat. Baik. Dan jumhur ulama itu berpendapat ini adalah kaifiyah yang paling afdal di antara kaifiyah salatul khauf. Karena bersesuaian dengan Al-Qur'an dalam surah An-Nisa tadi. Baik. Hanya saja juga para ulama menyebutkan ini kalau musuh tidak menghadap ke arah kiblat atau musuh tidak berada di hadapannya di arah kiblat. Jadi kaifiyah ini kaifiyah ketika musuh berlawanan arah dari kiblat. Nah, hadis berikutnya tentang kaifiyah yang lain lagi. Dan ini yang paling ini yang paling unik begitu. Berbeda dengan hadis pertama, ini yang paling unik.
Gimana? Dan ini pada posisi musuh berada di arah kiblat. Tadi itu. Qala muallif rahimahullahu taala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qiblatan Najd fawazayna al-aduwa fawasafnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun 'ala al-aduwi wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajdatain thumma sarafu makana ta'ifatal lati lam tusalli faja'u faraka'a bihim rak'atan wa sajada sajdatain thumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajdatain muttafaqun alaih. Baik. Atau mau dipraktekkan tadi yang pertama? Hah? Hah? Baik. Kelompok A, Akbar, Pandi kelompok B. Ya, baik. Ajuri jadi musuh. Cepat waktu berjalan. Ajuri jadi musuh. Baik. Jadi Pak Jabal dan Akbar takbir bersama Abu Ferus. Baik. Nah, baru sempurnakan rangkatnya. Sempurnakan rangkat. Baik. Ya, jangan cepat sekali juga. Baik. Kemudian sujud lagi. Baik. Kemudian bangkit untuk rakaat kedua. Imam bangkit. Nah. Baik. Kelompok A berdiri juga. Nah, kemudian kelompok A sempurnakan. Enggak, kelompok A sempurnakan. Yudi tetap berdiri. Antuma sempurnakan masing-masing sholat. Iya. Langsung sholat. Satu rakaat. Enggak, Yudi tetap. Nah. Saya ulangi. Diulangi. Atau kalian berdua saja, Akbar duduk saja. Anggap aja waktu berjalan. Ya, Akbar menghadap ke arah musuh. Takbir. Jadi takbir ihram. Jabal ya takbir Jabal. Nah. Kemudian i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Pelan-pelan saja. Kemudian sujud kedua. Kemudian bangkit ke rakaat kedua. Nah, kemudian Yudi tetap berdiri menunggu kelompok B nanti Jabal selesaikan sholatnya. Nah, 2 rakaat nih. Kan perang jadi 2 rakaat, dosa 4. Salam. Kemudian Jabal pergi kepada Akbar masuk. Pandi masuk. Nah, Pandi masuk. Nah, kemudian Abu Ferus takbir. Pandi salat. Ikut. Mas buku tuh. Pelan-pelan saja. Tapi kan negara Mas buku. Karena sujud. Kemudian Yudi bertahiyat. Dan Pandi berdiri. Tambah 1. Nah, Pandi tambah 1. Nah, sempurnakan. Ditunggu dia sampai selesai Pandi. Ya nanti dapat pahala jamaah. Jadi sekarang baca tahiyat sama-sama baru Yudi salam. Yudi sekarang jadi imam lagi kan. Salam Yudi.
Kenapa? Nggak, dia apa? Dia dia tahiyat juga. Anggaplah dia sudah baca tahiyat. Jadi dia kira-kirakan Pandi sudah baca tahiyat, baru salam. Nah, ini kefiyah pertama. Kefiyah kedua agak unik. Jadi bagus juga. Wan Ibnu Umar qala, saya berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju di arah Najd. Wazaina al-aduwa. Kemudian musuh itu menghadang kami. Wasafafnahum. Nah, maka kami pun berhadapan dengan mereka. Maka Nabi Rasulullah SAW salat dengan kami. Dan sekelompok berdiri bersama dengan Nabi, sekelompok menghadap ke arah musuh. Nah, jadi dia berjaga menghadap ke arah musuh. Kita baca dulu, baru kita ceritain kefiyahnya. Dan dia Nabi ruku bersama siapa yang salat pertama tadi dengannya. Dia sujud dengan 2 kali sujud. Kemudian yang kelompok A itu pergi untuk menggantikan kelompok B. Jadi baru satu rakaat tadi kelompok A. Setelah selesai dia pergi untuk menggantikan kelompok B. Yang di mana kelompok B belum sholat tadi. Mereka mendatanginya. Maka kelompok B itu rakaat bersama Nabi, taib 1 rakaat, kemudian sujud 2 sujud lagi, kemudian salam. Kemudian faqama kullu wahidin minhum, maka setiap dari mereka itu sholat masing-masing. Orang kali nafsi raka'atan wa sajadah muttafaqun alaihi wa hadza Bukhari. Dan mereka ruku bersama 1 ruku, sujud dengan 2 sujud. Baik. Hadis ini hadis sahih. Kefiyahnya bagaimana? Disebutkan. Kita kefiyahnya diperhatikan. Jadi imam membagi 2 kelompok, dua pasukan. Kelompok pertama sholat bersama dengan imam. Kelompok kedua itu menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian imam sholat bersama dengan kelompok pertama 1 rakaat sempurna. Seperti tadi. Apabila imam telah berdiri di rakaat kedua, kelompok pertama tadi, nah itu pergi menggantikan kelompok kedua, tetapi dia pada posisi mereka pada posisi masih dalam keadaan sholat, tidak saling ngomong dengan teman-temannya. Jadi kemudian Kemudian datang lagi kelompok kedua. Nah, dia sholat, jadi imam tadi posisi berapa? Imam tadi posisi berdiri. Jadi kelompok kedua pergi menggantikan kelompok pertama tadi. Dia sholat dengan sholat sempurna seperti si kelompok A tadi bersama dengan imam. Tidak maksud sholat, artinya sholat sempurna kan? Jadi imam sudah rakaat kedua, kelompok B rakaat pertama. Nah, kemudian sudah sampai pada posisi gerakan tahiyat. Sudah sampai pada posisi gerakan tahiyat. Imam tahiyat sendiri, tidak menunggu kelompok si B. Nah, kelompok si B mereka sempurnakan sholat mereka masing-masing. Nah, kemudian mereka pergi lagi menggantikan posisi si A. Nah, kemudian kelompok yang si A tadi yang mereka sholat masing-masing lagi. Baik. Coba lagi. Abu Kipa imamnya. Iya, nanti praktek. Ini kan pada posisi menghadap di arah musuh. Baik. Ini posisi mereka ini. Jadi ini pada posisi menghadap ke arah kiblat. Tadi kebia pertama ketika musuh selain arah kiblat.
Jadi dua kelompok. Nah, anggaplah si Jabal ke sini menghadap ke musuh ke arah kiblat kan, jadi banyak teman Jabal anggaplah. Enggak, berjaga-jaga. Belum sholat. Antum sama Akbar sholat. Sholat. Nah, sempurnakan sampai 1 rakaat. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Kemudian berdiri. Baik. Akbar berdiri. Antum Akbar masih pada posisi sholat menggantikan Jabal. Jadi Akbar coba fokus, jangan ada Akbar pada posisi sholat, masih pada posisi sholat, tidak berbicara dengan kawan-kawannya misalnya. Akbar Jabal takbiratul ihram. Nah, wallahu alam apakah dia bersedekap atau tidak. Nah, karena disebutkan para ulama, apakah disebutkan pakai senjata bisa, tidak pakai senjata bisa. Jadi kemudian sempurna Jabal takbiratul ihram. Nah, sekarang Yudi memimpin lagi. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ayo coba perhatikan. Kemudian Allahu Akbar. Taib. Allahu Akbar. Taib. Kemudian imam Jabal tunggu. Yudi tahiyat sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai Yudi, Jabal masih sholat, berdiri sempurnakan 1 rakaat. Baik. Baik, nah, sekarang Jabal menggantikan Akbar. Akbar bisa tetap di situ kalau anggap akan disuruh menghadap kiblat, atau dia kembali posisi untuk menyempurnakan 1 rakaat, begitu, ya kan? Ini sudah dipahami kan cara, jadi selesaikan. Nah, itu kefiyah kedua. Iya, 2 rakaat. Hah? Seperti itu kefiyahnya tadi. Nah, 2 rakaat, anggap sudah selesai 2 rakaat. Musuh tidak menghadap kiblat, misalkan di belakang. Itu kefiyah yang pertama tadi. Kefiyah yang pertama tadi ketika musuh tidak saling menghadap ke kiblat. Makanya tadi Pandi menghadap ke sana. Enggak. Kefiyah pertama kan yang tidak sholat yang menghadap ke arah musuh. Adapun yang sholat tetap menghadap ke kiblat. Kefiyah kedua ini kita gambarkan ketika musuh berada di arah kiblat. Iya. Baik. Kemudian itu kefiyah yang para ulama ada sedang pendapat apakah ini kefiyah tetap berjalan atau tidak. Tetap yang sahih kefiyah ini tetap berjalan karena ada atau tidak ada dalil yang menjadikan dia terhapus hukumnya. Nah, kemudian kefiyah ketiga. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi fasafna saffaini saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu baina wa bainal qiblat. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa rafa'na jami'an thumma hadara bis sujudi wa saffa alladhi yalihi wa qama saffu mu'akhkharu fi nahril aduwi falamma qada sujuda qama saffu alladhi yalihi fadzakara hadis. Wa fi riwayat thumma sajada ma'ahu saffal awwal falamma qamu sajada safful tsani thumma ta'akhkhara safful awwal wa taqaddama safful tsani
وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه المسلم ولأبي داود عن أبي أياس الزرقي مثله وزاد إنما كانت بأسفان. Baik. Jadi ini kaifiah yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya menyaksikan bersama Rasulullah SAW itu salat khauf. Maka kami membentuk dua shaf. Nah, dua barisan. Sabba khalfa Rasulillah wal udwa bainana wa bainal qiblah. Jadi kami membentuk shaf dua shaf ini. Dua shaf. Kemudian di mana musuh itu berada di arah kiblat. Maka Nabi SAW bertakbir dan seluruhnya bertakbir. Jadi tetap dua shaf. Tetapi shaf A dan shaf B semuanya takbir bersama Nabi SAW. Nah, kemudian tsumma raka'a wa raka'ana jami'an. Kemudian Nabi ruku, shaf A dan shaf B tetap ruku bersama Nabi SAW. Kemudian i'tidal, tsumma rafa'a ra'sana ruku wa rafa'na jami'an. Kami pun i'tidal dan kami i'tidal seluruhnya. Tsumma inhadara bis-sujudi was-saffal ladzi yalihi. Kemudian Nabi mengarah ke sujud dan yang sujud itu cuma yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qama as-saffal mu'akhkhar bin nahwi al-adwi. Shaf B atau shaf kedua tetap berdiri. Tetap berdiri menghadap ke musuh. Maka tatkala telah selesai sujud, qama as-saffal ladzi yalihi. Kemudian berdiri shaf yang jadi shaf A berdiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain kemudian summa sajada wa sajada wal shaful awal sama, yakni Nabi sujud kemudian sujud juga shaf yang pertama. Tatkala mereka berdiri maka sajada shafus tsani, maka shaf kedua itu menyempurnakan rakaat tadi yang tertinggal, mereka sujud. Summa ta'akhkhara shafal awal atau qadam shafal tsani, kemudian bergantian mereka tukar posisi. Fadzakara mithlahu, maka ketika di rakaat kedua mereka lakukan seperti di rakaat pertama. Wa fi akhir tsumma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di riwayat yang lain semuanya pada posisi tahiyat akhir, kemudian mereka salam bersama-sama. Wali Abi Daud an Abi Abbas az-Suraqi mithlu wa zad anha kan bisfan, di peperangan di negara bernama Usfan. Tapi ini kaifiah yang bentuknya lain lagi. Tapi prakteknya coba. Ya, ini tadi disebutkan dalam hadis. Jadi musuh berada di kiblat. Ini diantara kaifiah yang agak sulit disebut oleh para ulama. Nah, jadi dua shaf. Yuri takbir. Semua takbir. Sempurna semua ruku. Akbar tetap berdiri. Nah. Kemudian Allahu Akbar. Jadi ini kemudian tentara tuh. Tunggu Yudi, akbar sujud. Ruku. Sudah ruku ya, sujud. Sujud. Ya sudah. Kemudian kemudian bergantian tukaran. Nah, sekarang seperti yang pertama tadi. Allahu Akbar. Baik. Enggak. Allahu liman hamidah. Baik. Allahu Akbar. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Baru jabar.
baru jabal masuk, sempurnakan. Menunggu tahiyat. Tadi sudah ruku? Belum tab. Tidak, dia cuma berdiri. Nah. Kemudian salam bersama. Nah, itu kefiyah ketiga. Tidak, dia tetap pada di sini sebutkan di dalam hadis. Nah, kita bacakan hadisnya. Yani tsumma sajada wa sajadul awwal falamma qama sajada as-saffu tsani thumma takhraw al taqaddam as-saffu tsani thumma sallama salam jami'an. Nah, agar kita baca caranya. Enggak, ruku ji. Ya, harus ruku bawah kita. Kemudian diangkat kepalanya. Siapa? Beda karena ini kan di rakaat kedua. Ini masih di rakaat pertama nih. Nah, ahsan. Jadi dia ikut tadi ruku ya seharusnya. Kemudian setelah berdiri, yang keduanya apa? Nah, seperti rakaat pertama tadi kata caranya. Berarti kita bisa kayak Allahu ta'ala. Ya. Tersisa 2 hadis. Kita mau adzan dulu baru selesaikan dua di sini tentang salat khauf ya. Bisa kan? Cepat insyaallah. Sudah adzan. Nah, adzan dulu kita. Tersisa 2 hadis. Cepat. Ada orang kah? Ada orang ngomong kah? Hah? Kenapa? 2 rakaat. Ini kan pada posisi perang itu kan pada posisi safar semua. Baik. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ini kan begini terjas kita. Oh iya di. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti ini kayak baterai atau gimana? Ada juga. Asyhadu anna Muhammadar. Berarti ada connect dengan Bluetooth gitu ada. Begini cara itu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa li an-nasa'i min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atain thumma sallama summa shalla bi akhirina wa rak'ataini thumma sallam wa mithlahu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Baik, ini kefiyah yang lain lagi dan ini yang paling gampangnya atau paling
enaknya kata para ulama, karena masing-masing sempurna salatnya. Ini dari An-Nasai, dari sisi yang lain dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW ya salat dengan dua kelompok dari kalangan para sahabatnya 2 rakaat. Kemudian dia salam, kemudian dia salat lagi bersama kelompok lain 2 rakaat, kemudian dia salam. Jadi Nabi 2 kali jadi imam. Jadi kelompok A pertama dia salat sempurna, ya kan? Kemudian kelompok selesai dia salam bersama kelompok A, dia bangkit menjadi imam untuk kelompok B. Nah, dan kelompok B tadi sebelum sholat dia menghadap kepada musuh. Setelah itu kelompok A lagi yang menghadap kepada musuh kalau imam sholat dengan kelompok B. Baik, ini selesai. Nah, ini bisa menghadap ke arah kiblat atau kemana, yang pokok ada sekelompok yang menghadap kepada musuh. 2 rakaat disebutkan rakaatain. Nah, apakah boleh 1 rakaat nanti disebutkan di dalam hadis. Baik, iqra. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khawfi biha ula'i rak'atan wa biha ula'i rak'atan wa lam yaqadu rawahul Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Hibban wa mithluhu in Ibnu Khuzaimah anil Abbas. Baik. Ini cara yang lain dari dari salat khauf, bahwasanya dari Hudzaifah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf dengan mereka, yakni kelompok para sahabat 1 rakaat. Dengan yang lainnya lagi sekelompok 1 rakaat. Walam yaqdu, kemudian mereka tidak mengqadanya. Diriwayatkan dari Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i wa Ibnu Hibban, dan semisalnya dari jalan Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas. Baik, hadis ini sahih dengan sanad yang sahih. Bagaimana kaifiahnya? Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah sholat khauf itu bisa 1 rakaat ataukah mesti 2 rakaat? Baik. Bagi yang mengatakan tidak boleh 1 rakaat sholat khauf, maka mereka mengatakan caranya di sini seperti kaifiah pertama tadi. Yakni Nabi 1 rakaat, kemudian yang kelompok A sholat bersama Nabi, mereka menyempurnakan sholat sendiri. Kemudian kelompok B seperti yang kaifiah pertama tadi. Ada mengatakan hadisnya zahir. Hadisnya mereka 1 rakaat. Tetapi Nabi tetap 2 rakaat. Karena yang satu sempurnakan salam di rakaat pertama. Nabi tetap berdiri pada posisi rakaat kedua. Kemudian kelompok kedua, Nabi dia sholat bersama dengan Nabi. Mereka cuma 1 rakaat, salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diperbolehkan kalau sangat genting nih. Yang tadi kan masih mungkin belum menyerang. Ini mungkin posisi sudah sangat akan menyerang. Baik. Ini kaifiah sehingga para ulama mengatakan kalau keadaan sangat genting boleh 1 rakaat. Nah, walaupun asalnya salatul khauf itu tetap 2 rakaat. Iqra hadis terakhir. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi rak'atun ala ayyi wajhin kana rawahu Abazzar wa isnadu dhaif wa anhu marfu'an laisa fi salatil khawfi sahwun akhrajahu Darqutni bi isnadi dhaif. Baik. Hadis pertama di sini disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah salatul khawfi rak'atun ala ayyi wajhin kana rawahu Al-Bazzar bi isnadi dhaif. Hadis ini dhaif, lemah, tetapi kita bisa dapatkan fikih hadisnya. Ini kita katakan seorang kalau sudah berkecamuk musuh, sudah saling berperang, tadi kan pada posisi masih berada di tempatnya masing-masing. Ini kalau sudah baku perang dalam keadaan sudah masuk waktu yang mengkhawatirkan belum selesai perang, habis waktu sholat, maka di sini boleh mereka sholat dengan posisi apa saja, di atas kuda sambil berperang atau sambil menembak. Nah, dia menghadap ke arah apa saja, yang pokok dia tidak tinggalkan sholat tepat waktu. Subhanallah, bagaimana Islam menjaga sholat itu sampai di medan perang pun. Nah, dalam posisi apapun maka tetap harus ditegakkan sholat, walaupun hadis ini lemah tetapi demikian. Dan ini juga disebutkan 1 rakaat, tetapi asalnya ya dia mengerjakan 2 rakaat. Bagaimana kalau ruku dan sujudnya dengan isyarat?
dengan isyarat. Jangan dia ruku sambil begini. Kalau misalnya gitu, dengan isyarat. Kemudian di hadis terakhir, tidak ada dalam salat khauf itu sahwi. Artinya kalau lupa satu rukun di dalam salat khauf maka tidak ada sujud sahwi. Ini pendapat dari kalangan para ulama, tetapi yang sahihnya tetap ada sujud sahwi kalau terjadi salah atau meninggalkan rukun di dalam salatul khauf. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin ini ilmu kita simpan suatu saat mungkin ya ada, saya katakan tadi bisa jadi ada pencuri atau apa, ada musuh, ada hak orang yang akan menyerang kita atau semisalnya ya, kita dikejar terus satu hari satu malam tidak berhenti dia kejar kita, dalam keadaan kita tetap harus sholat, maka bisa dengan praktek ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya salatul Id. Allah alam, saat itu mungkin tidak bisa lagi jamak karena apa? Posisi genting. Nah, ini kan dicari yang cepatnya selesai kewajiban. Sampai tahu selesai perang dalam keadaan masih pada posisi salat zuhur. Waktu masuk salat asar sudah selesai perang. Baik, atau siapa tahu kita meninggal syahid di situ. Nah, Allahu ta'ala alam. Dengar ya. Nah, ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau